Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ijazah palsu yang diduga milik Jokowi ini semakin ramai dan semakin menegangkan ya. Karena memang beberapa hari yang lalu Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Joko Widodo resmi melaporkan kurang lebih ada 5 orang ke Polda Metro Jaya. Di mana diantaranya adalah diduga Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Bagi mereka para pengamat dan juga para penonton seperti kami, melihatnya ini sangat menegangkan karena sudah ada di dalam pikiran atau di awang-awang bahwa mereka yang dilaporkan ini kemungkinan akan dipenjara gitu kalau memang diputuskan untuk bersalah. Nah, hal ini menjadi menarik karena memang tentu mereka yang berbicara di khalayak umum mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi ini tentu sudah menilai dan sudah memiliki pengetahuan bagaimana kedepannya nanti, bagaimana mereka berani tampil di depan publik, namun mereka juga tentu sudah berpikir bagaimana resikonya nanti. Hal ini menjadi menarik karena memang selama ini hampir jarang sekali mereka para orang-orang yang dilaporkan yang dilaporkan oleh Jokowi seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Egy Sujana dan juga Ibu Kurnia itu ditanyakan bagaimana responnya mengenai pelaporan yang dilakukan oleh Jokowi ini. Dan sangat menarik karena memang dugaan kita salah, karena kita berpikir mereka akan gemetar, mereka akan takut, mereka tidak akan lagi tampil di media sosial agar berharap kemungkinan saja Pak Jokowi ini bisa mengampuni mereka dan menarik laporan yang tersebut. Namun apakah seperti itu? Nah, ini ada salah satu yang diduga dilaporkan yaitu Profesor Rismon Sianipar mendapatkan pertanyaan bagaimana tanggapannya dengan pelaporan dari Jokowi. Apakah dia sudah menerima segala risikonya? Apakah dia sudah siap untuk dipenjara? Nah, tentu saja kita penasaran ya bagaimana jawabannya ya. Mari kita dengarkan videonya berikut ini. Apa ya? Kalau dia berani, ya harusnya sudah lama dia mempertontonkan ijazahnya. Ya. Karena ijazah itu sekali lagi saya bilang itu bukan aib, itu pencapaian akademik. Ya. Sekarang sampai repot-repot seperti ini kan dia sendiri yang membuat repot. Ya, membuat kegaduhan ya dia sendiri gitu loh. Masa presiden 2 periode mempertontonkan ijazahnya saja tidak mau. Ya. Sebagai alumnus Gajah Mada ya harusnya bangga ya. Nama dari Gajah Mada, Mahapatih Gajah Mada. Itu kan harusnya bangga, tidak ada satupun alumnus Gajah Mada yang malu-malu untuk menunjukkan ijazahnya gitu. Ya itu perlu kita uji gitu loh. Nah, berdasarkan tadi malam kan di iNews sudah kita munculkan lagi bukti eksklusif ya oleh itu dari dokumen UGM bahwa satu nama dosen itu tanda tangannya berbeda. Makanya saya bilang sama UGM, bertobatlah. UGM itu bukan milik kalian. UGM itu milik rakyat dari Sabang sampai Merauke. Ya. Tempatkan UGM di atas kejujuran dan transparansi akademik. Gitu. Kalau UGM punya konsep transparansi, maka kasus ini sudah lama selesai dan Joko Widodo ya silahkan mengaku gitu loh. Mengaku bahwa skripsinya palsu 11.000 triliun %. Kalau skripsi palsu, kalian bisa jawab sendiri kan? Tidak mungkin seseorang menjadi sarjana kalau skripsinya palsu. Ya pasti palsu lah ijazahnya. Pasti palsu ijazahnya. Terlepas dia mau menunjukkan atau tidak. Dari skripsi saja itu sudah palsu. Kenapa saya bilang ya? Kemarin di diskursus ya ada seorang narasumber Sandi Utama itu menunjukkan salah satu skripsi dari lulusan UGM tahun 92 ya. Dan di situ lembar pengesahan skripsinya ya masih mesin ketik tahun 92 Meskipun dia nggak malu-malu kucing ya Pak ya menunjukkan, tetapi saya lihat dia punya masih mesin ketik tahun 92 lulus skripsinya. Bagaimana mungkin Joko Widodo lembar pengesahannya itu tidak mesin ketik? Saya kasih tambahan dikit ya. Saya kebetulan skripsi saya di tahun 90-91. Saya lulus 91. Meskipun sudah pakai printer yang agak modern, ya, tapi hurufnya juga tetap huruf kurir seperti mesin ketik.
nggak boleh huruf Times New Roman. Karena WS yang saya pakai Westar waktu itu pun sudah versi 6, itu pun hanya bisa membuat huruf adalah Kurir, kemudian Helvetica, Ya, dan seperti mesin ketik Sans ya. Serif gitu ya. Ya. Nggak bisa Times New Roman yang bagus, kalaupun dicetak ya bintik-bintik karena itu dot matrix gitu loh. Gitu. Oh, Kalaupun pakai lasernya juga masih laser yang belum benar-benar rapi atau halus. seperti Jokowi ini. bisa berbohong kepada pendukungnya Ya, karena cinta buta atau segala macam. Tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Ya, kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri. Ya, karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia mungkin. Tapi Pak Rismon, apa Bapak tidak takut diadukan pencemaran nama baik juga oleh Tito Karnavian atas pernyataan Sudah tadi? saya setahun saya teriakkan ini. Oh, kalau Saya mau tantang diadukan, Tito. harusnya Iya, dari dulu. adukan gitu loh. Oh, Setahun ini sudah saya tantang Tito Karnavian, ya, dan Krisnamurti. Jadi Ya, ya. saya pikir kalau kita negara ini sudah lama, 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo, itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi yang penjilat. Maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita, ya kan? Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu, ya, karena saya pegang, ya, keilmiahan. Anda boleh berbohong terhadap di Indonesia ini, ya, orang-orang yang mendukung Anda, tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution yang catatannya terdokumentasi dengan baik. Ya, itulah tadi tanggapan atau statement yang sangat keras dari Bung Rismon Sianipar ya, di mana pada akhir-akhir video beliau menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak takut dengan ancaman penjara, bahkan bukan hanya penjara, namun juga dia siap untuk mengorbankan nyawa bila memang ini diperlukan. Nah, hal ini menjadi sangat menarik karena mungkin bagi khalayak ramai setelah Jokowi ini mengadukan kasus ini ke Polri dan mengancam beberapa orang untuk diseret ke penjara, banyak yang berprasangka bahwa mereka-mereka ini akan terdiam, tidak akan lagi berani untuk muncul ke publik, tidak akan berani lagi muncul ke berbagai media, tidak akan berani lagi muncul atau membuat statement-statement yang dianggap membuat gaduh, di mana diantaranya adalah bahwa ijazah Jokowi ini palsu dengan berbagai macam teknologi yang sehingga mereka akan mengatakan kalau ijazah Jokowi ini palsu. Dan yang menjadi menarik adalah baru-baru ini, yaitu yang dikeluarkan di Inews Jateng. Nah, mantan Presiden Jokowi ini membuat statement bahwa ada yang beranggapan kalau Jokowi ini menampik tudingan kalau laporannya ke polisi sebagai bentuk kriminalisasi kepada orang-orang yang bersoalkan ijazahnya. Selain itu dirinya juga menyatakan kalau ijazahnya itu bukan objek penelitian. Jadi dia mengatakan kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah saya palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya, ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat proses di pengadilan seperti apa, ujar Jokowi di Solo hari Senin tanggal 5 bulan Mei 2025. Dia juga mengatakan agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu dapat kita selesaikan, bukan hal mudah, harus semua berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tak mudah. Nah, jadi ini sangat menarik ya, karena memang Jokowi memberikan statement harus bersatu, harus berangkulan, namun di sisi lain beliau melaporkan beberapa orang yang mungkin dianggap atau sudah terbukti bahwa mereka-mereka ini yang dilaporkan adalah orang-orang cerdas dan pintar, terbukti bukan hanya S1, bukan hanya S2, tapi rata-rata yang dilaporkan mereka sudah S3 ya, sudah bergelar profesor. Nah, jadi bisa dibilang tidak sinkron apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan.
Nah, jadi ya itulah berbagai macam definisi atau statement-statement dari berbagai masyarakat Indonesia yang melihat permasalahan ini. Ada yang menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi itu sudah tepat, ada yang menganggap tidak tepat, bahkan ada yang menganggap itu blunder karena hal tersebut akan memudahkan masyarakat melihat bagaimana ijazah Jokowi seperti apa, apakah benar-benar asli atau palsu. Ada juga menganggap kalau sifat Jokowi ini seperti sebenarnya sudah terlihat ya, kalau memang dari zaman beliau mencalonkan diri menjadi presiden itu sudah menjadi pemecah belah umat ya. Ada yang sampai menyebut cebong dengan kampret. Bahkan sampai sekarang beliau juga tidak segan-segan untuk melaporkan mereka yang diduga terus-terusan menghina dirinya dengan menganggap ijazahnya yang diperoleh dari UGM adalah palsu. Nah, tentu saja sikap-sikap kritis dari masyarakat ini tidak bisa dianggap benar atau salah, karena bagi mereka yang menghormati atau bahkan menjunjung tinggi Jokowi, apapun yang dilakukan oleh semua orang yang mendesak Jokowi atas kasus apapun, maka mereka semua salah. Begitu juga dan sebaliknya, mereka yang beroposisi dengan Jokowi itu melihat apapun yang dibuat oleh Jokowi semuanya salah. Nah, jadi kami berharap agar kita semua bisa tetap netral, bisa tetap jernih, tidak memihak ke kiri dan ke kanan, sehingga bila mana ada yang salah dengan mereka yang digugat oleh ijazah palsu Jokowi, kita bisa melihat secara jernih. Begitu juga kita juga tidak bisa melihat kalau Jokowi ini adalah orang yang bersih, tidak ada dosa dan tidak ada permasalahan, karena kita akan sulit menerima bila memang dia benar-benar berbuat salah. Karena sekali lagi bahwa kesempurnaan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah ada pendapat yang ingin disampaikan? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi sampai di sini dulu Eden Project. Kalau memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.